lumayan tricky juga nih bagian sininya nih. Jadi ini mesti sambil kita tarik ke arah kiri ya. Sudah selesai, penampakannya seperti ini. Ini adalah Racer Moto Wolf. Ini akan saya pasang di Honda ADV. Jadi ini bentuk packingnya seperti ini ya, warna merah. Jadi brand ini dia asalnya dari Cina. Ini yang saya pesan itu warna hitam. Untuk ADV itu menggunakan ukurannya ini ya, 28 mili. Jadi ukurannya itu diambil dari sini nih. Jadi ini riser bawaan. Itu saya ngerasa kalau untuk riser bawaan ini terlalu pendek ya. Jadi kalau misalkan kita riding itu kayak agak sedikit pegel. Jadi kemarin setelah saya searching itu ada peninggi yang bagus. Ya ini, nemu dari Moto Wolf. Langsung kita buka aja ya, isinya apa aja. Ini dia. Nah ini warna hitam ya. Ini dia. Penampakannya seperti ini. 1, 2. Jadi sisi kanan dan kirinya itu ada tulisan Moto Wolf ya. Seperti ini. Untuk finishingnya ini banget ya, rapih banget. Dia untuk apa namanya, beratnya juga lumayan ya, lumayan agak berat. Mudah-mudahan ini lebih bagus. Lanjut untuk aksesoris tambahannya, nggak ada lagi ya, kosong. Ini dia, dapat baut dan kunci L. Oke, tanpa lama-lama langsung kita pasang aja kali ya. Oke, jadi untuk di stang ini kan saya udah pasang holder GUB ya. Jadi ini kita lepas dulu. Kalau nanti kita pasang riser ini Moto Wolf, nanti untuk si ini nanti bisa dipasang di tengah. Jadi kalau ini kan dia nggak ada ininya, apa namanya, nggak ada space buat pasangnya di sininya ya, karena terhalang sama besi ini yang di tengah. Jadi nanti kalau misalnya setelah kita pasang si Moto Wolf, ini nanti kita pindahin ke bagian center atau di tengah sini. Kita buka dulu untuk si GUB ininya ya. Oke, untuk buka yang ini cukup pakai ini aja ya. Kita coba pakai garpu. Ini kurang panjang. Bawaannya masih keras banget nih. Oke. Nah, nanti untuk naruh stangnya, kita taruh dulu di bagian belakang ya. Ini aja dulu. Selanjutnya kita pasang dulu si ininya ya. Moto Wolf-nya kita buka dulu. Satu lagi.
Nah, jadi posisinya itu dia sama ya, kayak gini, dia ada lubang buat nutup si lubang bawahan stangnya. Jadi seperti ini. Nah, ini kita baut dulu, 1, 2. Kita pasang yang satunya lagi. Jadi ini plug and play ya. Jadi untuk baut semuanya udah tinggal pakai aja kalau untuk Honda ADV 160. Kayaknya untuk ADV 150 juga sama sih. Ini udah PNP ya, udah tinggal langsung pasang aja. Baut-baut juga semua udah dapat, jadi tinggal pasang aja. Untuk kunci L juga udah dapat, cuman bawaannya itu yang dapat dari Motowolf-nya pendek. Jadi kalau untuk bukaan awal dealer itu kan agak keras bautnya. Jadi kayaknya mesti pakai yang panjang sih, kayak gini nih. Jadi untuk kita juga buat muter tenaganya bisa lebih gede gitu. Udah selesai. Lanjut kita pasang si stangnya ya. Nah, ini agak lumayan tricky juga nih bagian sininya nih. Jadi ini mesti sambil kita tarik ke arah kiri ya. Nah, seperti ini. Lanjut kita cari senternya. Kita cek apakah ini udah center. Kurang kiri dikit. Kelebihan. Oke. Nah, center ya. Ini udah lumayan nih. Ambil kirinya aja nih, bagian pinggir-pinggirnya. Ini udah lumayan center. Terus kita cari juga posisi untuk stangnya ya. Biar nggak terlalu bawah ataupun terlalu tinggi seperti ini. Saya ambil rata dulu. Oke, ini cukup ya. Ini udah cukup, ini udah center. Terus untuk rata stang juga udah lumayan. Sekarang kita tinggal kencengin aja. Untuk baut yang ini saya pakai yang orinya ya. Jadi ini kan yang dari Motowolf-nya nih. Jadi yang Motowolf saya pakai buat di dalamnya aja. Kalau yang ini saya pakai tetap ori, biar nanti si ini juga bisa kita pasangnya lebih bagus lagi kan buat penutupnya. Jadi untuk perkabelan nampaknya normal-normal aja ya, nggak mesti ada yang diganti. Jadi untuk kabel masih aman lah. Karena untuk beberapa tutorial yang saya cek di YouTube sebelumnya, waktu mencari rekomendasi ini juga sama. Mereka juga bilang kalau untuk perkabelan aman. Jadi nggak mesti kayak diganti ataupun dikendorin kayak gitu ya. Kita kencengin dulu aja. Oke, sudah selesai. Penampakannya seperti ini. Sekarang kita tinggal pasang si holdernya ya. Jadi tadi untuk holder itu dipasangkan di pinggir, karena nggak bisa dipasang di tengah seperti ini. Jadi di sini ada kayak, kalau untuk bawaan itu di sini ada ini ya, kayak palang kayak gitu. Jadi ini nggak bisa dipasang di tengah, jadi ini dipasang di pinggir tadi. Nah, setelah kita pasang riser Motowolf ini, untuk si holder handphone itu kita bisa taruh center di tengah sini. Kita langsung pasang aja ya. Oh ya, jadi untuk pasang holder ini saya tambahin kayak gini nih, kayak karet kayak gitu ya. Seperti ini. Jadi biar si pegangan ininya jadi nggak bikin lecet stangnya. Oke. Oke. Oke, jadi ini penampakan setelah terpasang ya. Jadi si stangnya agak tinggi dan agak belakang. Seperti ini. Nah, ini dia. Udah jelas ya. Untuk perkabelan, saya sih sendiri belum coba. Cuman mudah-mudahan aman-aman aja ya. Cuman ini sih kayaknya masih aman-aman aja sih kalau untuk kabel.
Karena cuman dari sini lumayan sih, paling berapa senti ya? 3 sampai 5 sentian ya paling naiknya. Ini belum saya coba, mudah-mudahan aja nggak ada masalah ya untuk perkabelannya. Dan ini penampakannya, oh ya, si ininya belum kita pasang lagi. Ini. Oke, sudah terpasang seperti ini ya. Jadi kokpitnya seperti ini. Jadi agak mundur. Jadi harusnya kesini nih, mungkin kayak gini kali ya. Harusnya kayak gini. Setelah dipasang jadi mundur sama agak tinggi. Jadi kemarin itu memang sempet kayak sedikit bikin pegel sih. Cuman kayaknya kan untuk stang tinggi itu rata-rata nggak begitu pegel ya. Jadi makanya ini saya tinggiin menggunakan si riser tadi, Motowolf. Untuk risernya itu buat teman-teman yang lagi nyari, saya taruh linknya di deskripsi produk atau di komentar ya. Nantinya dicek aja. Bisa langsung order via link yang ada di komentar saya nantinya atau di deskripsi produk video ya. Atau di deskripsi video maksudnya. Ini ya perkabelannya. Ini udah saya pasang center. Di sini saya sengaja agak pasang sebelah kiri sedikit karena si ininya kan agak kanan nih, biar tadinya agak center. Ini oke. Untuk kabel seperti ini masih cukup aman ya perkabelannya.